Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafia Zahra, NIM B100210258 dari Program Studi Manajemen kelas E. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang COVID-19 dengan narasumber saya, Alvina Putri Pratama. Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan hadirnya virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dikenal dengan coronavirus atau COVID-19. Virus ini awalnya diketahui menyerang Cina, tepatnya di kota Wuhan, pada November 2019 silam. COVID-19 yang diprediksi hanya merupakan virus normal, ternyata memiliki efek mematikan dan penyebaran yang sangat cepat. Pada tahun 2020, World Health Organization atau WHO melalui websitenya telah menyampaikan sebanyak 216 wilayah di seluruh negara di dunia yang terjangkit virus COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mampu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat luas, terutama di Indonesia. Mulai dari sektor pendidikan, perekonomian, hingga pada sektor spiritual umat beragama dalam menjalankan ibadah. Berikut, saya akan melakukan wawancara dengan saudari Alvina Putri Pratama mengenai COVID-19. Baik, saudara Alvina, bagaimana menurut Anda tentang adanya COVID-19? COVID ini sangat berbahaya, apalagi sangat rentan untuk merenggut nyawa seseorang. Menurut saya, kita harus lebih menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan teratur, tidak sembarangan memegang benda, dan yang paling penting saat berkomunikasi harus memakai masker dan jaga jarak agar tidak terdampak penyakit COVID-19. Dan saya juga tidak lupa untuk selalu berolahraga dengan teratur, minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh saya. Baik, terima kasih saudara Alvina. Lalu, dengan adanya COVID-19, apakah berdampak dengan pendapatan Anda? Iya, sangat berdampak pada penghasilan saya karena dengan adanya pandemi ini banyak sekali orang yang terhambat aktivitas kerjanya, apalagi untuk masyarakat kecil bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini sangatlah sulit dan harus menghemat konsumsi pangan. Bagaimana pendapat Anda dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK terhadap para pegawainya? Menurut saya itu sangat miris, setidaknya kalau bisa hanya menurunkan jumlah gaji. Kalau di PHK, karyawan juga kesulitan untuk biaya hidup ke depannya. Kalaupun sudah terlanjur di PHK, semoga dapat bantuan bansos dari pemerintah. Apakah upaya pemerintah sudah efektif untuk mencegah COVID-19 ini? Menurut saya efektif, karena dengan adanya vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19 serta mengurangi perawatan dan kematian, dan semoga bisa normal kembali agar dapat beraktivitas seperti semula. Apakah menurut Anda dengan adanya vaksin efektif untuk mencegah penularan COVID-19? Menurut saya iya, meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat akibat COVID-19. Dan yang saya tahu, vaksin ini juga dapat menambah daya tahan tubuh kita terhadap infeksi virus corona. Yang terpenting harus makan makanan yang bergizi. Mengenai dana bantuan atau bansos, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dana bansos. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Menurut saya itu sangat memalukan, apalagi dengan keadaan seperti ini. Banyak sekali masyarakat kecil yang membutuhkan bansos yang lebih banyak lagi. Harus diakui juga dana bansos selalu menjadi ajang korupsi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Masyarakat kini tidak lagi takut pada virus corona, tapi lebih takut terhadap kemiskinan dan kelaparan. Itu sebabnya tanggung jawab kemanusiaan negara menyelamatkan masyarakat dari terpaan krisis akibat pandemi menjadi sebuah keniscayaan. Intervensi negara mengucurkan bansos sebagai kewajiban sekuritas kemanusiaan merupakan kesempatan untuk menjaga harapan hidup masyarakat dari krisis multisektor. Sayangnya penyaluran bansos kerap dinodai oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih saudari Alvina sudah meluangkan waktunya. Terkait dengan adanya korupsi dana bansos COVID-19 sangat merugikan banyak pihak. Orang yang seharusnya dipercaya ternyata telah mencuri hak-hak masyarakat dan sudah sepantasnya pelakunya dihukum yang seberat-beratnya. Pemulihan hak-hak masyarakat melalui penggabungan gugatan rugi warga pada mantan Menteri Sosial JPP sudah selayaknya menjadi harapan masyarakat sebagai korban korupsi yang paling menderita dan dari dampak korupsi.
Di sisi lain, bagi para pelaku usaha, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bahwa praktik bisnis yang sehat, bersih, dan berintegritas, walaupun dengan kondisi peluang bisnis yang sangat berat untuk survive di masa-masa pandemi ini, tetap dan harus menjaga ikhtiar bersama. Karena bagaimanapun pelaku usaha juga merupakan masyarakat. Jika praktek-praktek suap terus dipelihara, yang akan berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi, pada akhirnya pelaku usaha sebagai masyarakat juga akan terdampak. Sekian wawancara saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.